Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Transporter. Film ini menceritakan kisah perjalanan Frank Martin yang diperankan Jason Statham sebagai kurir. Bukan kurir biasa, Martin bertugas untuk memindahkan barang-barang misterius, bahkan manusia, dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yaitu Frank Martin. Dia adalah seorang pengemudi bayaran profesional. Setelah alarm di jamnya berbunyi, Frank langsung tancap gas. Tak lama, muncul 4 perampok yang masuk ke dalam mobilnya. Kesepakatan yang telah dibuat adalah 3 orang yang masuk ke dalam mobilnya. Dia tidak menginginkan lebih karena dia telah memperhitungkan kecepatan dan beban mobil yang dia gunakan untuk menghindari kejaran polisi. Meskipun perampok itu menodongkan pistolnya, Frank tetap santuy hingga dia menembak salah seorang rekannya. Seatbelts. Dia mulai memainkan perannya. Dia membawa para perampok ini kabur menghindari kejaran polisi. Jalan yang sempit dan berkelok-kelok pun tidak menjadi halangannya karena skill yang dimiliki oleh Frank. Yang terjadi justru membuat perampok ini mabok. Saat tersudut sekalipun, Frank kembali berhasil meloloskan diri. Mereka pun akhirnya berhasil lolos dari pengejaran polisi hingga sampai di lokasi sesuai kesepakatan awal. Namun, mereka meminta kembali diantarkan keluar kota, tapi Frank tidak mau menerima pekerjaan tambahan di luar kesepakatan awal. Untuk menghilangkan jejak, dia kembali merubah plat mobilnya. Frank kembali ke rumahnya yang berada di tepi pantai. Dalam berita di televisi terungkap 3 perampok bank itu kembali tertangkap ketika mereka salah belok. Tak lama, seorang inspektur polisi bernama Tarconi mendatangi rumahnya. Dia mencurigai Frank karena mobil BMW yang digunakan perampok itu persis dengan miliknya. Yang membedakan hanya plat nomor polisinya saja. Tarconi juga tahu keahlian mengemudinya. Terlebih, Frank diketahui adalah mantan militer. Frank kembali menemui seseorang untuk mengantar sebuah paket. Di sebuah bar, Frank yang teliti mencatat ukuran dan berat paket tersebut yang harus dia bawa. Peraturan kedua, dia tidak mau mendengar sebuah nama. Dengan jarak yang dia tempuh, dia meminta bayaran $40.000. Jadi, di sini ada peraturan yang dia tetapkan. Pertama, jangan pernah mengkhianati kesepakatan. Kedua, dia tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Dan ketiga, jangan pernah membuka paket yang akan dikirim. Siang hari, paket tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya.
Dan di tengah perjalanan, Frank harus berhenti dan mengganti ban mobilnya karena bocor. Di saat membuka bagasinya, Frank terkejut karena paket tersebut bergerak. Dia tidak memperdulikannya karena teringat peraturan nomor 3 dan fokus untuk mengganti ban dan meneruskan perjalanan. Dia sempat berhenti untuk sejenak beristirahat dan membeli minuman. Dan di sini dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia membuka bagasi dan paket tersebut yang ternyata isinya adalah seorang wanita. Dia bernama Lai Kwai. Frank kemudian memberinya minum lalu menutup kembali bagasinya dan melanjutkan perjalanan. Okay, that's enough. Lai Kwai kembali membuat kegaduhan hingga Frank harus berhenti dan membuka kembali bagasinya. Dia beralasan kebelet ingin pipis. Dia kemudian mengikat tali di leher Lai Kwai dan memberinya waktu 1 menit. Frank curiga karena dia tidak kembali dan saat mengeceknya ternyata Lai Kwai telah kabur. Dia sempat terperosok hingga tak lama Frank kembali menangkapnya. Saat kembali ke atas, 2 orang polisi memergokinya. Tak butuh waktu lama, Frank melumpuhkannya. Hingga akhirnya, Frank sampai di tujuan di rumah seorang bos gangster. Dalam bagasi mobilnya, rupanya 2 orang polisi tersebut disekap di dalamnya. Frank kemudian menyerahkan paket wanita itu. Dia pun bertanya kepada Frank, apakah dia membuka paketnya? Dia pun menjawab, peraturan ketiga, jangan pernah membuka isi paket. Dia kemudian membayarnya dan ketika akan pergi, si bos gangster ini meminta Frank untuk mengantar paket sebuah koper. Tanpa perhitungan dan pikir panjang, Frank menerimanya. Dalam perjalanan, Frank kembali membeli 2 botol minuman yang akan dia berikan kepada 2 orang polisi itu. Namun tiba-tiba dia yakin ledakan itu berasal dari koper yang diberikan bos gangster itu. Dan Frank kembali ke markas gangster tersebut dan menunjukkan jati diri dia sesungguhnya karena telah meremehkan seorang kurir. Selesai menghabisi seluruh anak buahnya, Frank tidak menemukan bos mereka. Dia pergi dengan merampas salah satu mobilnya. Frank mendadak mengerem mobilnya ketika kembali menemukan Lai Kwai berada di jok belakang. Dia mengeluarkan dan meninggalkannya di tengah jalan. Tapi hati nurani Frank berkata lain. Dia tidak bisa begitu saja membuangnya. Terlebih dia khawatir para gangster itu kembali menangkapnya. Singkat cerita, Frank kembali ke rumahnya. Dia kemudian memasakkan Indomie. Lalu dia membuka perban di mulutnya. Dan Frank hanya bertanya nama dan siapa mereka. Karena prinsip Frank tidak mau bertele-tele, dia kemudian pergi tidur. Lai Kwai mencoba melihat isi rumah Frank. Dia menemukan baju militer dan bintang penghargaan dari dalam kotak. Dia hanya tersenyum dan langsung tidur. Sementara itu, si bos gangster mengunjungi salah satu anak buahnya yang masih hidup di rumah sakit. Dia terkejut ketika mendengar pelakunya adalah si kurir yang dia anggap sudah mati dengan bom di koper itu. Demi menghindari kebocoran informasi jaringan mereka kepada polisi, dia langsung membunuh anak buahnya ini. Just keep it that way. Di pagi harinya, serasa di rumah sendiri, Lai Kwai membuat kopi dan teh panas untuk Frank. Bahkan dia membuatkan bolu susu lembang yang masih terlihat ngebul. Tiba-tiba, Inspektur Tarkoni datang. Dia bertujuan untuk mengklarifikasi plat nomor yang dia temukan dalam insiden ledakan. Frank beralasan dia kehilangan mobilnya saat hendak mengambil barang. Lalu Tarkoni bertanya bagaimana dia pulang dari lokasi yang cukup jauh itu. Si Lai langsung menyelanya dan mengatakan dia memberi tumpangan.
Tarconi lalu melihat mobilnya, dan 2 polisi yang menjadi korban ledakan di dalam mobilnya kini sedang dilakukan autopsi. Dia kembali ke kantornya dan berharap Frank dan Lai datang untuk memberi keterangan lebih lengkap. Di sini Frank merasa ada yang aneh, dan benar saja. Sebuah rudal menghantam rumahnya, dilanjutkan dengan tembakan senjata otomatis. Anak buah si bos gangster itu melakukan serangan untuk menghabisi Frank. Mereka tidak bisa keluar dari sana dan tembakan rudal kembali datang. Cerdiknya Frank, dia telah mempersiapkan desain rumah ini dengan baik. Dia pun masuk ke dalam kolam yang terhubung dengan laut, termasuk peralatan menyelam yang sudah dia simpan di bawah air. Dan mereka sampai ke rumah kedua milik Frank. Karena kedinginan, Lai membuka bajunya, kemudian mereka pun, celepot. Untuk menjaga nama baiknya, Frank dan Lai datang ke markas polisi dan menemui Inspektur Tarconi. Mereka beralasan sedang berjalan di pantai dan tidak mengetahui kalau rumahnya tiba-tiba terbakar hingga rata dengan tanah. Tarconi tentunya tidak bodoh, namun dia juga tahu Frank sangat cerdas. 5.000 selongsong amunisi ditemukan di sekitar rumahnya. Dia bertanya siapakah pelakunya. Frank kembali menjawab dia tidak tahu dan merasa tidak punya musuh. Tak lama anak buahnya datang mengatakan komisaris memintanya untuk bertemu. Rupanya Lai Kuai bukan wanita sembarangan. Dia meretas komputer Tarconi untuk mencari identitas lengkap si bos gangster itu. Ternyata Tarconi sengaja keluar dari ruangannya untuk memberi waktu apa yang akan mereka lakukan. Frank dan Lai kembali pulang. Lai kemudian menaiki taksi mengajak Frank ke markas gangster itu. Awalnya Frank menolak karena dia hanya ingin menghilang. Terlebih si gangster itu telah menganggapnya tewas dan itu baik baginya. Namun fakta mengejutkan diungkapkan oleh Lai Kuai. 400 orang sekarang sedang disekap di dalam kontainer termasuk ayah dan adik-adiknya. Mereka akan diperjualbelikan di negara ini. Kembali ke ruangannya, Tarconi mendapatkan petunjuk dari komputernya. Ketika si bos gangster itu kembali ke kantornya, Frank langsung menodongnya sementara Lai mencari data nomor kontainer yang membawa 400 orang yang akan diperjualbelikan. Tak lama, fakta lain terungkap. Ternyata ayah Lai adalah mafia yang bekerja sama dengan si gangster ini. Di sini Frank merasa dibohongi oleh Lai Kuai. Namun situasi menjadi tidak jelas karena Lai menodong ayahnya sendiri. Hingga Lai dibawa ayahnya dan dia pingsan setelah dipukul oleh anak buah si bos gangster. Only 395 made it here alive. Inspektur Tarconi yang sedang mengembangkan kasusnya datang juga. Dia akhirnya hanya membawa Frank dan meminta mereka semua untuk memberikan laporan di kantornya. Saat terbangun, Frank berada di dalam sel. Dia langsung berbicara dengan Tarconi. Kuai yang merupakan ayah Lai adalah ketua Perhimpunan Pengusaha Internasional. Frank akhirnya membeberkan faktanya dan dia butuh bantuan untuk membebaskan 400 orang yang akan dijual dari Asia ke Meksiko. Dia pun berpura-pura menyandranya. Sampai di sebuah pelabuhan, Frank naik ke kapalnya dan menolak pistol yang diberikan Tarconi. Tentu saja karena dia sudah mempunyai persenjataan yang jauh lebih baik. Datang ke pelabuhan khusus peti kemas, Frank mencoba mencari satu persatu kontainer yang berisi 400 gadis hingga dia kembali melihat Lai Kuai. Lai ditampar ayahnya dan akan dibawa pulang hingga Frank langsung melancarkan aksinya membantai kelompok gangster ini satu persatu. Frank berusaha mengejar 2 kontainer itu yang akan berangkat menuju Meksiko. Di tengah jalan, dia kembali dihadang.
Di sini Frank terperosok ke dalam laut dan akhirnya dia berhasil meloloskan diri. Lalu Frank kembali melanjutkan pengejaran dengan mobil butut yang akhirnya mogok. Tidak menyerah begitu saja, dia memaksa petani yang mempunyai pesawat capung untuk membawanya. Berhasil menemukan kontainer itu, Frank langsung terjun menggunakan parasut. Hingga akhirnya dia berhasil mengambil alih kontainer. Perjuangannya belum selesai, dia harus melumpuhkan gangster-gangster ini. Pertarungan dia dan si bos gangster berlangsung sengit. Frank hampir saja tewas tergilas ban. Saat memarkirkan kontainernya, Kuai datang menodongnya. Dia juga meminta anak buahnya untuk menjaga putrinya. Jika dia kabur, tembak saja. Frank dibawa ke sebuah tepi jurang dan akan dieksekusi. Namun tiba-tiba Lai datang dan menembak ayahnya sendiri. Seperti biasa, karena masalahnya sudah selesai, Ladu Sing pun datang. Dari dalam kontainer itu, ditemukan ratusan orang yang berhasil diselamatkan sebelum memasuki Meksiko. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Transporter ini? Saya simpulkan The Transporter mempunyai plot film yang tidak terlalu menarik atau relevan. Namun, kabar baiknya, film ini bekerja sebagai film aksi dengan urutan pertarungan yang bagus dan akhir cerita yang bagus. Durasinya yang pendek, plotnya yang tipis, aktingnya bagus, dan adegan aksinya sangat menghibur. Itulah kesimpulan dari saya. Namun, tidak lupa juga dengan slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Madap, ajek madap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.